Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara men-setting Shopee Partner bagi para pemula yang baru mendaftarkan mungkin usaha rumahannya di aplikasi Shopee Food. Nah, materi lengkapnya mari kita bahas. Deposit 500.000 Nah, mengetahui tentang fitur-fitur apa saja di aplikasi Shopee Partner penting kita lakukan supaya kita juga bisa memanfaatkan apa-apa saja yang perlu kita setting sehingga toko ataupun resto kita terlihat lebih menarik. Jika toko atau resto kita terlihat lebih menarik, harapannya adalah banyak customer yang datang ataupun tertarik membeli produk kita ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk men-setting toko atau resto kita di aplikasi Shopee Partner. Nah, untuk langkah awalnya yaitu kalian bisa buka dulu aplikasi Shopee Partner kalian ya. Nah, jika sudah kalian buka seperti ini, untuk hal pertama ataupun fitur yang pertama yang bisa kita setting di aplikasi Shopee Partner adalah kita buka dulu pada bagian atas, yaitu pada bagian profil. Lalu akan muncul seperti ini, lalu kalian pilih bagian Shopee Food yang ada di bagian bawah sendiri, yaitu jam operasional dan pengaturan lainnya. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman ini kita bisa memanfaatkan beberapa fitur ya untuk men-setting toko atau resto kita supaya terlihat lebih menarik. Yaitu yang pertama adalah foto profil dan banner outlet. Nah, di bagian ini kita bisa men-setting foto profil kita ataupun banner dari outlet kita. Nah, jika di Shopee Partner yang lama ataupun di aplikasi yang lama, untuk merubah ataupun mengganti banner outlet ini, kita perlu mengajukan permohonan di pusat bantuan ya. Nah, untuk di aplikasi yang baru ini, untuk merubah ataupun menambahkan banner foto profil outlet ini, bisa kita lakukan langsung di aplikasi Shopee Partner ini. Nah, foto profil outlet ini ataupun banner outlet ini menjadi hal yang wajib kita setting pertama kali jika kita ingin mendaftarkan usaha rumahan kita di aplikasi Shopee Partner. Karena ibaratnya seperti ini, kalau seumpama customer ingin membeli makanan di Shopee Food, maka foto profil dan banner ini akan dilihat pertama kali oleh customer ya, selain tentang menu ataupun foto profil dari menu kita. Nah, untuk foto profil dari resto ataupun banner ini akan mempengaruhi tentang ketertarikan customer untuk melihat ataupun membeli produk ataupun menu di toko kita. Nah, hal yang perlu diketahui untuk membuat foto profil ataupun banner outlet ini ada beberapa ketentuan sehingga jika kita ingin merubah foto profil yang lebih bagus mungkin itu kita tidak salah ataupun tidak ditolak dalam merubahnya. Contohnya yang pertama kita bahas dulu untuk foto profil outlet ya. Jika kalian klik, maka akan muncul panduan seperti ini, petunjuk untuk mengupload foto profil dari resto kalian. Di bagian atas ada contoh foto yang benar, yaitu gambarnya terlihat jelas dan ada sekitar 3 gambar yang direkomendasikan bagaimana cara mengambilnya ya. Mulai dari sudut 45 derajat, lalu gambarnya terlihat jelas dan lain sebagainya. Lalu juga ada contoh foto yang akan ditolak jika kita tetap menggunakan foto yang tidak diperbolehkan oleh Shopee partnernya. Yaitu yang pertama contohnya, terdapat watermark, lalu yang kedua ada foto terlalu diperbesar, itu tidak diperbolehkan ya. Lalu ketika ada foto berkolase dan lain sebagainya, kalian bisa membacanya satu persatu sehingga kalian punya pandangan ataupun punya rule ataupun punya aturan sehingga kalian bisa tahu bagaimana cara kalian mengambil foto profil ini dengan benar. Nah, setelah foto profil outlet, selanjutnya adalah banner outlet. Banner outlet ini juga sama ya, jika kalian klik maka akan muncul panduan bagaimana cara mengambil foto yang benar dan bagaimana cara mengambil foto yang akan sekiranya ditolak gitu ya. Nah, untuk contoh foto yang benar kalian bisa coba lihat nih, ada sekitar 6 gambar yang sekiranya foto itu dianggap benar oleh Shopee Partner ya. Lalu kalian juga bisa melihat di bagian bawahnya lagi yaitu foto-foto yang ditolak, yaitu terdapat watermark, itu memang tidak boleh ya. Lalu foto terlalu diperbesar, lalu foto tidak sesuai, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ini bisa kalian perhatikan ataupun kalian lihat pada contoh-contohnya di sini. Nah, setelah kita sudah men-setting foto profil outlet ataupun banner outlet, selanjutnya yang bisa kita setting adalah jadwal operasional ya, yaitu pada bagian ini tinggal kalian klik saja, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di jam operasional outlet ini kalian bisa men-setting 2 hal, yaitu jadwal reguler dan jadwal khusus. Nah, jadwal reguler ini adalah jadwal keseharian kalian ya.
Kalau jadwal khusus ini kalian bisa men-setting-nya untuk khusus beberapa waktu saja. Contohnya seperti ini, saya klik saja untuk jadwal khusus. Nah, di jadwal khusus ini kalian bisa men-setting seumpama hari pertama puasa kalian buka hanya jam 9 sampai jam 10 misalkan. Yang awalnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore misalkan seperti itu ya. Jadi kalian bisa men-setting-nya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kalian juga bisa men-setting di waktu lebaran. Misalkan waktu lebaran itu di tanggal 25, di mana di tanggal 25 itu biasanya kalian tetap buka, tetapi karena di tanggal 25 pada bulan tersebut ada lebaran, maka kalian akan tutup. Nah, itu kalian bisa men-setting-nya pada jadwal khusus ini ya. Nah, selanjutnya kita cek pada jadwal reguler. Nah, jadwal reguler ini sebetulnya ya jadwal kita keseharian. Nah, mengapa men-setting jadwal ini menjadi hal yang sangat penting? Karena men-setting jadwal ini atau menentukan jadwal yang ajak ataupun yang pasti itu akan mempengaruhi, tingkat, kepuasan customer atau tingkat kepercayaan customer kepada resto kita ya. Contohnya seperti ini, jika kalian tidak ajak dalam menentukan, jadwal atau jam operasional kalian, misalkan customer biasanya itu membeli di resto kalian itu jam 4 sore, tetapi karena kalian tidak ajak, terkadang jam 4 sore buka, terkadang tutup, buka tutup seperti itu ya. Itu akan membuat customer bingung, untuk order di resto kita, yang menghasilkan mungkin customer akan kapok ataupun merasa kecewa dengan resto kita, seperti itu ya. Maka dari itu untuk jam operasional ini benar-benar kalian setting sesuai dengan kemampuan kalian untuk membuka outlet. Apalagi jika kita adalah resto rumahan nih. Nah, masalah ini itu lebih identik kepada resto-resto rumahan ya. Kalau seumpama resto-resto yang sudah besar, saya kira tidak ada masalah karena untuk jam operasionalnya ini mengikuti jam operasional offline dari toko tersebut. Tetapi jika kita hanya sebatas resto rumahan nih, nah ini yang menjadi problem. Terkadang kita sering buka tutup dan melalaikan atau melupakan jadwal reguler ini. Nah, setelah kita setting di jadwal reguler ini, kita bisa menentukan kita mau buka mulai jam berapa dan tutup mulai jam berapa, atau 24 jam dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa men-setting dalam satu minggu itu kita buka berapa hari, Senin sampai Jumat misalkan, Sabtu Minggu libur misalkan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita men-setting jadwal operasional dari outlet kita, selanjutnya untuk memperlancar operasional dari Shopee Partner ini, kita bisa menambahkan akun staff pada aplikasi Shopee Partner ini. Ya tujuannya adalah menambahkan akses di smartphone lain untuk bisa membuka dan mengoperasionalkan, Shopee Partner kita ya. Caranya yaitu kita kembali lagi, lalu di bagian ini kita klik saja fitur umum. Nah, setelah kita masuk di fitur umum, kalian bisa klik staff saya. Nah, di bagian staf ini kalian bisa menambahkan staf baru yang akan membantu ataupun bisa membantu mengoperasionalkan, jalannya dari Shopee Partner kalian ya. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini, jika seumpama nih kalian memiliki resto, tetapi yang menjaga resto kalian itu tadi atau booth kalian ataupun tempat usaha kalian itu bukan hanya kalian sendiri. Contohnya seperti ini, jika kalian buka jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam misalkan, terbagi menjadi 2 shift. Shift pertama kalian jaga sendiri, lalu shift yang kedua dijaga oleh orang lain. Nah, jika memang dijaga oleh orang lain ataupun dijaga karyawan, itu kalian bisa menambahkan satu smartphone lagi untuk ditaruh di outlet ataupun di resto kalian. Nah, misalkan lagi jika memang di resto kalian itu tidak kalian sendiri yang menjaganya. Nah, semua operasional itu dijalankan oleh karyawan kalian. Nah, jika kejadiannya seperti itu, maka kalian memerlukan smartphone tambahan, lalu kalian bisa menambahkan akun staff ini yang bisa kalian masukkan di smartphone tersebut, lalu untuk mengoperasionalkan dari Shopee partner kalian. Karena tidak mungkin kalau seumpama kalian tidak menjaga resto kalian itu sendiri, handphonenya kalian bawa, maka kalau ada orderan kalian akan bingung untuk mengoperasikan, Shopee partner kalian ya. Nah, setelah kita men-setting, menambahkan staff ini untuk membantu mengoperasionalkan Shopee partner kita, selanjutnya kita bisa menghubungkan untuk aplikasi Shopee partner ini ke printer ya. Yaitu kita bisa klik saja pada fitur printer saya ini. Nah, di bagian ini kalian bisa mengkonekkan, USB printer ataupun Bluetooth printer. Nah, untuk mengkoneksikan printer ini ada 2 cara, yaitu menggunakan USB ataupun menggunakan Bluetooth ya. Ini bisa kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian menggunakan Bluetooth, itu bisa kalian klik saja pada bagian Bluetooth, lalu, akan muncul seperti ini, Shopee Partner ingin mengaktifkan Bluetooth. Tinggal kalian izinkan saja, lalu tinggal kalian cari printer kalian itu Bluetooth-nya namanya apa, lalu bisa kalian pairing-kan. Nah, untuk mengaktifkan Bluetooth ini juga perlu kita setting ataupun kita tahu bagaimana cara men-setting-nya kalau seumpama resto kita menggunakan printer ya, untuk nota dan lain sebagainya. Kalau seumpama nih resto kita hanya menggunakan nota manual, ya tidak perlu di-setting, tidak ada masalah ya. Yang penting kita tahu bahwa cara men-setting-nya seperti ini, gitu ya.
Nah, setelah, men-setting printer, selanjutnya yaitu hal yang kita bisa lakukan untuk membuat resto kita itu lebih dikenal ataupun memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee Partner untuk menunjang penjualan, di Shopee Partner kita, yaitu kita bisa menambahkan promo pada resto kita. Nah, caranya yaitu cukup mudah, kalian, kembali lagi tadi ya di bagian beranda, lalu kalian bisa geser dan klik pada fitur promo ataupun share promo. Nah, itu sama saja. Nah, untuk di promo ini kalian bisa membuat beberapa jenis promo, yaitu mulai dari promo coret dan lain sebagainya. Nah, contoh simpelnya seperti ini ya untuk membuat promo. Untuk lebih detailnya bagaimana cara membuat promo, lalu bagaimana menghapus promo, itu akan saya bahas di video yang lain ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Yaitu kalian bisa klik saja pada diskon menu. Lalu kalian bisa atur untuk waktu mulainya dan kalian bisa atur untuk waktu berakhirnya. Nah, di bagian ini juga kalian bisa men-setting kalian ingin membuat promonya itu dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk jumlah. Contohnya, kalau kalian ingin membuat diskon 10%, itu kan persentase. Jadi kalian bisa memilih diskonnya itu berbentuk persentase. Ataupun kalau cuma kalian ingin memilih atau membuat diskon itu dari 15.000 menjadi 10.000 atau diskon 5.000 ya artinya. Nah, itu kalian bisa memilih untuk jenis diskonnya yaitu jenis nominal ataupun angka ya. Nah, hal semacam itu bisa kita setting pada bagian diskon ataupun promo ini. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara membuat promo untuk menarik customer agar berbelanja di toko atau resto kita, hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tentang bagaimana cara kita men-setting menu, kategori, dan varian dari semua menu kita. Nah, untuk membuat menu, kategori, dan varian ini menjadi hal yang penting karena di dalamnya itu nanti ada beberapa hal yang sangat menunjang untuk customer itu bisa membeli produk ataupun makanan di resto kita. Contohnya, kalau seumpama kita membuat menu baru, ada foto profil yang harus diupload, lalu ada deskripsi yang perlu dimasukkan. Nah, dua hal ini menjadi kunci untuk menjadikan customer itu tertarik dengan menu ataupun makanan dari resto kita. Contohnya, kalau seumpama kalian membuka ataupun membeli makanan di Shopee Food, lalu ternyata pada resto itu foto profilnya kosong gitu ya. Apakah kita merasa tertarik untuk membeli makanan tersebut? Tentunya tidak ya. Lalu yang kedua, kalau seumpama ada makanan itu sudah terlihat menarik foto profilnya, lalu namanya unik. Nah, terkadang kita bingung, ini makanannya ini apa ya? Nah, untuk menentukan ataupun mengetahui tentang isi ataupun, menu ini apa, itu ya kita harus membaca di kolom deskripsinya ya. Nah, kolom deskripsi ini menjadi penting untuk memperkuat apa sih sebetulnya menu yang ingin kita jual. Nah, untuk pembahasan tentang bagaimana cara membuat menu, cara membuat kategori, cara membuat varian, lalu menyusun kategori mana yang ingin taruh di atas, taruh nomor 2 dan lain sebagainya, itu akan saya bahas pada part selanjutnya ya, atau pada video selanjutnya, supaya video pada kali ini tidak terlalu panjang. Nah, kesimpulannya pada video kali ini adalah ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat resto kita itu jauh lebih menarik. Nah, jika resto kita lebih menarik, maka harapannya adalah banyak customer yang membeli produk ataupun makanan yang kita jual ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kita kali ini. Kita sambung lagi di part kedua ataupun di video selanjutnya untuk membahas lebih detail tentang bagaimana cara men-setting promo, lalu men-setting menu kita, kategori, dan varian. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.